Hai Sagittarius, selamat datang di Spiritual Queen Love. Kita langsung lihat ramalan atau prediksi untuk Sagittarius di periode 1-7 Oktober 2025. Yang pertama itu ada matahari yang berada di Libra ya. Nah, matahari yang berada di Libra ini melemah ya posisinya. Jadi tetap menyoroti rumah pertemanan, jaringan sosial dan harapan. Bisa ada keuntungan tapi lewat jalur tidak langsung atau terasa tertunda. Kemudian juga ada Saturnus, di mana Saturnus juga berada di Libra dengan posisi menguat. Ini memberi beban tanggung jawab dalam lingkaran pertemanan, organisasi dan komunitas. Ini juga berhubungan dengan hubungan sosial yang lebih serius, bukan sekedar senang-senang aja. Oke. Selanjutnya ya, kita lihat ada siapa lagi planet yang bergabung pada minggu ini. Ada Mars di Capricorn. Nah, ini dia. Mars di Capricorn atau rumah kedua dari Sagittarius ya, dan dia menguat. Energi besar untuk keuangan, keberanian dalam mengelola sumber daya, kemudian untuk berbicara tegas, bisa ada percekcokan juga loh soal uang dalam keluarga ya, karena energinya besar dan sifatnya panas nih ya. Kalau ada Mars, apalagi Marsnya menguat, dan kita bicara tentang Capricorn ya. Oke, selanjutnya Jupiter. Jupiter ini adalah penguasanya Sagittarius. Nah, dia berada di rumah pertama. Bayangkan saja, Jupiter penguasa Sagittarius dan dia sedang berada di rumahnya sendiri. Otomatis efeknya akan kuat banget ya. Nah, ini memberikan perlindungan, optimisme, dan arah yang jelas. Kamu sedang berada di fase keberuntungan dan pertumbuhan pribadi. Wih, mantap nih minggu ini ya. Selanjutnya ada bulan ya, yang pada awal minggu dia berada di Cancer, namun di akhir minggu dia bergeser ke Leo. Nah, ini pengaruhnya adalah ya, karena Leo adalah rumah ke-9 dari Sagittarius, maka ini akan berarti di awal minggu, ini sifatnya emosional ya, kamu akan menjadi sangat emosional, berhubungan dengan transformasi atau rahasia. Sementara di akhir minggu, karena bulan bergeser ke Leo, maka akan ada dorongan ke spiritualitas, pembelajaran, atau mungkin perjalanan yang cukup jauh ya jaraknya. Oke, selanjutnya kita akan konfirmasi menggunakan kartu Oracle of the Radiant Sun. Innovation. Oke, innovation ini mendukung langkah baru dalam karir dan finansial. Kreativitas adalah kunci untuk kamu. Nah, kemudian ada kartu bluff. Wow, ngomong besar ya. Bluff ini mengingatkan adanya pihak yang tidak sepenuhnya jujur, terutama dalam urusan bisnis atau percintaan. Dan ada lagi extremism. Extremism ini menunjukkan adanya emosi dan keputusan yang bisa terlalu ekstrim. Jadi perlu keseimbangan supaya tidak membakar diri sendiri. Oke, kalau kita sambungin nih ya sama posisi planet, artinya apa sih? Dalam hal percintaan ya, di sini ada inovasi, di mana dalam hubungan itu kamu akan ingin mencoba cara berbeda untuk membangun kedekatan. Tapi di sini juga ada bluff. Mengingatkan adanya resiko komunikasi yang tidak sepenuhnya jujur. Mungkin kamu atau pasangan kamu yang gak jujur bisa salah satu ya. Dan mungkin ada menyembunyikan sesuatu atau melebih-lebihkan sesuatu. Di sini ada juga energi dari ekstremisme, di mana energi ini membuat emosi jadi lebih intens. Cinta itu bisa sangat bergairah tapi juga rawan ledakan konflik kalau nggak ada keseimbangan ya. Di sini ada Mars, di mana Mars ini menguat di Capricorn ya. Nah, kamu akan menjadi lebih tegas dalam keputusan kerja dan ada keberanian untuk memperjuangkan hak kamu ya dalam pekerjaan. Nah, sementara di sini ada matahari ya dan Saturnus di Libra atau rumah ke-11 dari Sagittarius. Artinya jaringan sosial, komunitas atau teman kerja akan sangat berpengaruh buat kamu. Bisa muncul beban tanggung jawab tambahan karena ada Saturnus dan ini tanggung jawab kamu dalam sebuah kelompok ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Jupiter. Jupiter ini di ascendennya alias di rumahnya sendiri memberikan dukungan besar ya, dan ide-ide Anda lebih mudah diterima asalkan tidak dipaksakan. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada inovasi juga nih ya. Ini adalah minggu yang cocok untuk ide kreatif, memecahkan masalah atau proyek baru. Tapi di sini ada bluff juga, di mana kamu harus waspada terhadap janji kosong di kantor atau rekan kerja yang nggak bisa diandalkan. Extremism, di mana kamu harus menghindari mengambil sikap terlalu kaku atau keras kepala dalam berdebat, walaupun kamu berhadapan dengan orang yang suka ngebluff atau ngomong besar ya. Kemudian kita bicara tentang keuangan. Nah, kalau bicara tentang keuangan, di sini ada Mars. Mars berada di rumah kedua Capricorn ya. Capricorn adalah rumah kedua dari Sagittarius ya. Ini berupa dorongan kuat untuk menghasilkan uang, tapi juga bisa menimbulkan konflik soal pembagian keuangan keluarga. Kemudian ada Jupiter. Jupiter di rumahnya sendiri memberikan perlindungan umum pada hal keuangan atau finansial. Jadi meski ada tantangan, tetap ada jalan keluar. Terus juga ada innovation di sini tuh. Ada innovation ya. Di mana innovation ini merupakan peluang keuangan yang bisa datang dari ide baru atau jalur yang berbeda dari biasanya. Tapi ada bluff ya, jangan tergoda investasi yang manis di kata-kata tapi nggak jelas faktanya. Terus ada ekstremisme ya. Nah, ekstremisme ini artinya apa? Hindari spekulasi berlebihan atau all in ya pada saat kamu mau berinvestasi karena bisa berisiko besar. Kesimpulan untuk tanggal 1-7 Oktober 2025 untuk Sagittarius adalah, ini adalah periode yang penuh energi kreatif ya buat kamu, tapi juga penuh ujian kejujuran dan pengendalian diri. Urusan cinta, inovasi akan bisa memperkuat ikatan, tapi hindari
manipulasi, dan sikap ekstrim. Nah, ekstremismenya ini harus dihindarkan ya. Dalam hal karir, ide baru bisa membawa terobosan, asalkan tidak terjebak janji palsu atau debat sengit ya. Keuangan ada peluang lewat kreativitas, tapi harus hati-hati terhadap investasi beresiko. Dan konflik keluarga soal uang, itu juga kamu harus hati-hati. Kuncinya, kamu pakai ide-ide inovatif dengan jujur, jaga keseimbangan, dan hindari keputusan yang ekstrim. Oke, itu dia untuk para Sagittarius minggu ini. Semoga resonate ya. Jangan lupa untuk follow, kemudian juga untuk like, untuk subscribe ya, dan untuk komen ya. Tolong bantu saya, oke? Yang pasti semoga ini semua resonate. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.